penyerapan diserang oleh bakteri ya. Dan bakteri ini lebih besar ya ukurannya dari virus sehingga membutuhkan antibiotik untuk menyembuhkan tipes ya. Kalau tipes didiamkan saja ya, tidak masuk antibiotik itu bisa menyebabkan kematian ya. Jadi ketika sudah sakit tipes harus tes bidal namanya ya, diambil sampel darahnya, kemudian dicek berapa banyak koloni Salmonella typhi. Kemudian ketika sudah terdeteksi ya bahwa dia positif tipes ya, koloni Salmonella typhosanya banyak, maka harus di treatment ya atau diterapi menggunakan antibiotik. Ya, betul. Nah, maaf Bu, kurang keras. Oh, kurang keras. Suaranya Baik. kurang keras. Ya, saya ulang. Oke, Pak. Sekarang sudah lebih keras? Sudah lebih keras? Oke. Ini nanti dulu yang katanya diwarna itu sudah. Loh, kan badannya juga semua diwarnai. Harus diwarnai. Nggak bisa gitu dong. Yang belum selesai berarti. Kita ulang ya. Ciri-ciri penyakit tipes adalah ini ya, ada sakit punggung ya, demam, kemudian pusing ya, mual, kemudian sering mengigau saat tidur ya. Karena apa? Karena bakteri Salmonella typhosa atau ada nama lainnya Salmonella typhi itu menyerang ileum ya atau usus penyerapan. Ya, usus penyerapan ini terdapat pada usus halus ya. Kita ingat kembali usus halus ada 3 bagian ya, yakni usus 12 jari, usus kosong, kemudian usus penyerapan ya. Nah, Salmonella typhosa ini Bentar ya. Oh ya. Ya, kenapa? Bu, sebentar Bu. Ya. Ya sudah Bu. Oke. Ya, bisa terulang ya. Jadi bakteri Salmonella typhi ya ini menyerang usus penyerapan ya atau bagian akhir dari usus halus. Ya. Perlu kita ingat bagian usus halus ada 3. Yang pertama usus 12 jari ya. Yang kedua usus kosong, kemudian yang ketiga adalah usus penyerapan. Nah, bakteri ini ya menyerang usus penyerapan ya sehingga sari-sari makanannya diambil oleh bakteri. Ya, diambil oleh bakteri untuk apa? Untuk memperbanyak dirinya ya, karena bakteri itu perkembangbiakannya dengan cara membelah diri ya. Membelah diri itu dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 ya dan seterusnya. Sehingga ketika tidak diobati dengan antibiotik ya, kalau terjadi fatal ya bisa menyebabkan kematian ya. Jadi Salmonella typhi ini penanganannya harus menggunakan antibiotik. Oke, paham ya? Dengaran nggak? Iya Bu, dengar. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan organisme berdasarkan pada makanan ya. Anatomi, sistematika, sistem reproduksi, dan habitatnya. Yang pertama, pengelompokan organisme yang berdasarkan ya atau dikelompokkan
atas jenis makanannya yang ada 4 ya. Yang pertama adalah herbivora. Berasal dari kata herb ya, herbal ya, yang artinya memakan tumbuhan ya. Kemudian yang kedua karnivora. Karnivora berasal dari kata caninus ya, yang artinya gigi taring, sehingga ini adalah kelompok hewan-hewan yang memakan daging. Ya, bisa dikatakan memakan hewan lain, bisa dikatakan predator. Oke. Yang ketiga omnivora ya, yang artinya pemakan baik herbivora maupun karnivora ya, bisa memakan tumbuhan dan juga daging ya. Yang paling dekat ya contohnya kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah insektivora, adalah hewan atau tumbuhan pemakan serangga. Ya, contoh hewan pemakan serangga ya reptil ya, seperti tokek ya, dengan bahasa ilmiah gecko, kemudian cicak ya, kemudian kadal ya, katak ya, dan kalau yang tanaman atau tumbuhan itu contohnya adalah kantong semar ya. Jadi dia memiliki apa, seperti tanaman yang memiliki tutup gitu ya. Nah, saat serangga mendekat ya, dia akan membuka tutupnya. Kemudian ketika serangga terperangkap masuk ke dalam tanaman tersebut, maka tutupnya akan menutup ya. Dia memilih tanaman ini ya, Masya Allah ya, Allah beri keistimewaan tanaman insektivora untuk memiliki bau yang khas ya, yang menarik serangga untuk mendekatinya ya. Dan kenapa ya? Kenapa ada tanaman insektivora? Karena dia tidak memiliki daun, sehingga tanaman ini tidak bisa mensintesis makanannya sendiri. Yang bisa dia lakukan adalah dia mengambil ya zat kimia, mengambil zat organik dari hewan lain ya. Jadi dari kita belajar IPA ya, kita belajar biologi, kita belajar alam, ini sebenarnya kita sedang mempelajari betapa kedahsyatan ilmu Allah ya yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi harus semakin tawadu ya, harus semakin menyadari ya bahwa kita itu kecil gitu ya. Kemudian klasifikasi berdasarkan anatomi yang sekarang sedang kita pelajari di kelas 5 ini ya. Ada tidaknya tulang belakang ya, jadi dibagi menjadi 2, vertebrata dan avertebrata ya. Kemudian jumlah kakinya, jumlah jari tangannya, letak mata menghadap ke depan atau ke samping ya. Kalau yang ke samping contohnya ikan ya, ikan itu kan dibatasi oleh wajahnya ya, jadi kanan samping ya. Kalau kita kan sejajar ya. Kemudian anatomi pada tanaman ya, dia berbunga atau tidak ya. Kemudian dalam bijinya dia dikotil atau monokotil ya. Nah, kalau dikotil berarti susunan jaringan pengangkutnya rapi ya, teratur ya. Kalau monokotil jaringan pengangkutnya tersebar ya, sambil diingat-ingat ya. Kemudian klasifikasi atau pembagian organisme berdasarkan sistematika. Ini yang kemarin ditanyakan sama Sakif ketika pelajaran. Apa masih ingat gak ya? Pembagian kingdom ya, atau kerajaan di dunia ini, 1 ya hewan atau disebut animalia. Yang kedua tumbuhan yang disebut dengan botani ya, tanaman ya. Tumbuhan itu kok saya lupa. Plantae ya, bahasa Inggris plant ya, berarti bahasa ilmiahnya plantae. Kemudian jamur ya, fungi ya, kemudian dan jamur, kemudian ada masuk ke bakteri and virus ya, itu beda kelas lagi ya. Bakteri dan virus dibedakan ya, apalagi dengan jamur beda lagi. Nah, selanjutnya sistem reproduksi, ini ada vivipar, ada ovipar, ada ovovivipar. Bergantung dia masuk kelas mana. Contoh dia masuk kelas mamalia, maka masuknya bisa vivipar,
ya, bisa ovovivipar. Ya, tapi sebagian besar mamalia vivipar. Ya. Tapi ada ya mamalia yang bertelur, ya. Contohnya platypus, ya. Jadi platypus itu tidak melahirkan anaknya, tapi bertelur. Walaupun dia mamalia, ini pengecualian ya, tidak banyak hewan yang seperti ini. Kemudian ovipar itu adalah golongan ikan. Platypus ovovivipar, Bu. Ovovivipar ya, dia berarti menyusui Iya. anaknya ya, oke. Ovipar itu pada reptil, ya, kemudian amfibi, kemudian aves, ya, kemudian pisces atau ikan, ya. Aves itu burung, ya, amfibi itu jenis katak, ya, reptil itu ya kayak kadal, ya, komodo, cicak, tokek seperti itu. Kemudian berdasarkan habitat ya atau tempat hidupnya, ada darat, ya, ada perairan, ada gurun. Ya. Darat sendiri ini dibagi lebih banyak lagi. Ada hutan hujan tropis. Ya. Ada sabana. Sabana itu rumput, ya, sabana. Sabana itu rumputnya yang tinggi, ya, seperti di daerah Lombok. Ya, rumput-rumputnya tinggi. Kemudian stepa, ya, stepa itu rumputnya lebih rendah dari sabana. Kemudian di daerah dataran tinggi ada taiga, tanamannya sebagian besar hutan pinus, ya, ada di negara 4 musim, ya. Kemudian yang terakhir adalah iklim kutub, ya. Jadi sebagian besar tanamannya yang hidup hanya sedikit ya karena daratannya sebagian besar ditutupi oleh es. Itu tadi ya tentang pengelompokan organisme. Ini nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini adalah perkembangan klasifikasi, jadi pengetahuan aja ya. Kita langsung masuk ke sini ya. Ke 7 kelas. Kalau yang terbaru itu berarti ini 98. Ya, yang terbaru. Oh, ini 2015. Ada 7 ya. Ada 7 kelas. Manusia masuk animalia. Ini tanaman pelantai. Punjai itu jamur. Ya. Nah, ini bedanya eukaria sama protista ya. Eukaria itu organisme yang inti selnya punya membran ya. Kalau yang atas ini bakteri sama archaea itu tidak punya membran. Nah, kalau protozoa itu contohnya yang kemarin kita bahas Plasmodium. Ya, itu protozoa yang menyebabkan penyakit malaria. Ya. Protozoa juga ada di air kotor ya, contohnya Paramecium, kemudian Euglena bikin gatel ya kalau kita kena air kotor jadi gatel, itu yang bermain di situ adalah protozoa, hewan bersel satu. Ya, kalau manusia kayak kita selnya banyak banget ya, kita punya sistem organ yang lengkap ya. Tapi masya Allah, Allah juga menciptakan hewan yang selnya cuma satu, disebut protozoa. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu apa tidak? Ada, Bu. Ini yang klasifikasi organismenya masih agak kurang paham. Oke. Semoga besok fokusnya di ini aja ya. Ya, yang pertama punjai ini jamur ya. Arpa sama orek-orek sendiri ya, karena Bu Jatur nggak memungkinkan kalau apa di ini. Atau mau tak tulisin ya? Oke, tak tulisin juga boleh. Ya. Yuk, ini Arpa sambil nulis-nulis ya. Klasifikasi organisme. Satu, ya. Yang paling dari yang
dari yang kompleks dulu ya, biar gampang. Dari yang besar dulu. Animalia, contohnya hewan dan manusia. Yang kedua, lantai, ya. Lantai ini tumbuhan. Yang ketiga, ada punjai, ini jamur. Yang keempat, ada protozoa. Adalah hewan bersel satu. Contohnya, ya, contohnya apa? Plasmodium yang kemarin kita pelajari, penyebab penyakit malaria. Kemudian ya hewan yang hidup di air kotor ya, makanya kita gatal-gatal itu namanya Euglena. Euglena viridis. Kemudian Paramecium, bentuknya kayak sandal gitu. Kemudian ada Amoeba proteus. Nih ya, ini dulu. Ini dulu. Nah, ini empat kelas ini semuanya masuk dalam organisme eukariota yang artinya inti selnya dilindungi membran. Ya. Nanti kalau udah masuk bakteri, virus ya, kemudian apa namanya ganggang hijau biru atau disebut dengan cyanophyta, itu tidak memiliki inti selnya tidak dilindungi membran atau disebut prokariota ya. Yang kelima ada kelas bakteria. Archaea itu ganggang hijau biru, Archaea, Cyanophyta. Ini ya, virus. Virus ini banyak variasinya ya, ada virus, ada virion ya, yang intinya tubuhnya itu hanya terdiri dari satu materi genetik yang disebut dengan RNA ya. Makanya dia organisme yang sangat cepat bermutasi ya. RNA ini artinya RNA itu rantai tunggal ya, cepat bermutasi. Ini kalau alasannya apa kok virus corona itu cepat bermutasi? Karena virus corona hanya mengandung satu materi genetik yang disebut dengan RNA. Nah, nomor ini ya, nomor 1 sampai nomor 4 ini organisme eukariota. Sekarang yang nomor 5 sampai nomor 7 ini disebut organisme prokariota. Nah, ya inti selnya tidak ya. Tidak. Nah, ini dicatat dulu. Ya.
apa? Ya, Arfa harus banyak baca ya. Ini memang materinya materi SMP ya, nggak masalah. Ya, belajar dari awal nggak masalah ya. Yang penting dibikin enjoy aja ya. Dibuat enjoy aja karena memang materi KSM ya, materi OSN ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau SD ya sudah sedikit banyak jadi tahu ya materi IPA SMP. Sambil nyatet, Bu Catat tinggal sebentar ya. Iya, Bu. Bentar. Sudah, Bu. Oke. Ya, sudah ya. Gak apa-apa ya Arfa ya, belajar banyak ya, jangan pusing ya. Iya. Belajar aja pokoknya, nggak usah ngerasa aduh kok banyak banget, dijalanin aja. Nanti insya Allah lama-lama bisa. Pelan-pelan. Iya, betul. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut yang selanjutnya. Nah, sekarang sudah masuk soal. Ini beneran soal SD ya ini ya. Oke, coba dibacakan. Al-Quran. Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 31 menceritakan tentang proses pembelajaran manusia tentang segala sesuatu di alam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan ini merupakan bekal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengelola alam. Salah satu pengetahuan dasar yang digunakan oleh manusia adalah mengelompokkan benda-benda baik hidup maupun mati berdasarkan persamaan pada karakter mereka. Sebagai contoh adalah pengelompokan hewan-hewan di bawah ini pada kelompok yang sama. Berdasarkan biologi, hewan-hewan ini dalam takson yang sama, yaitu ordo, dengan ciri-ciri memiliki 5 jari berkuku.
Takson, ya. Takson itu adalah bagian dari kata taksonomi, ya. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengkelasan, ya, atau pembagian atau bisa disebut pengelompokan hewan dan tumbuhan. Takson adalah kelas, ya, atau bagian-bagian dari ilmu taksonomi. Nah, kalau dari ya ciri-ciri hewan ini yang ada di sini, ya. Ordonya memiliki 5 jari dan berkuku. Ini jawabannya belum tentu benar loh ya. Kita harus menganalisis lagi ya. Ordonya memiliki 5 jari dan berkuku. Ini kan sama-sama primata ya. Primata itu ada orangutan, ada simpanse ya, ada monyet dan ada itu apa sih, kukang ya? Yang bawah apa, kukang ya? Oke. Nggak jelas. Kukang kayaknya. Kukang tuh yang gerakannya lambat itu kan? Iya. Primata yang gerakannya lambat ya. 5 jari dan berkuku. Memiliki 5 jari dan berkuku. Memiliki ibu jari yang berlawanan. Oke. Kalau memiliki kelenjar mamit, sebenarnya juga benar ya. Kelenjar mamit itu kelenjar susu. Ya. Jadi dia semuanya termasuk hewan vivipat ya. Semuanya juga termasuk mamalia. Kalau yang memiliki 5 jari dan berkuku, bentar. Kelinci jarinya berapa? 3. 3 tok ya? Kucing? Kucing kukunya 4. 4 apa 5? 5 ya? Oke. Kita tuh tetap belum masuk soal jawabannya. Itu coba kita cari ya. Kita cari. Bentar. Stop share dulu. Coba kita Bentar ya, Bu. Iya, ya. Ini bisa dikeluarin. Sudah, Bu. Oke. Ini Bu Catur cari informasi di internet ya tentang mamalia. Ini informasinya ya. Coba kita analisis dari sini ya. Binatang menyusui atau mamalia adalah kelas vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya, adanya rambut dan tubuh yang endoterm atau berdarah panas. Berdarah panas itu ya kita bisa mengkondisikan suhu tubuh kita ya, lebih bisa beradaptasi. Misalnya kita dalam kondisi iklim yang dingin ya, cuaca yang dingin, kita tidak kemudian ikut-ikutan ngedrop suhu tubuhnya ya, tapi
tubuh memiliki cara ya beradaptasi. Kita pakai jaket lah gitu ya, kita menghindari hawa dingin seperti itu, bukan tubuh kita yang ikut-ikutan turun suhunya gitu ya, artinya endoterm itu. Kemudian otak mengatur sistem peredaran darah termasuk jantung yang memiliki 4 uang. Secara filogenetik, mamalia adalah semua turunan nenek moyang monotremata dan berplasenta atau berkantung atau marsupial ya. Jadi kalau menurut Bu Catur ya tadi itu lebih penyorotannya bukan ke kuku dan jarinya gitu ya, tapi lebih pada mamalianya gitu. Sekarang coba kita cek ya, nih klasifikasi ya. Jadi yang namanya mamalia itu, kelas mamalia ya yang kita pelajari kemarin itu hewan vertebrata itu memiliki 29 ordo ya. Ordo itu tingkatan di bawah kelas ya, tingkatan di bawah kelas. Ada 29, banyak sekali. Kita ambil contoh ya. Nih, Rodentia. Ya, nih kamu klik akan keluar ya. Rodentia itu adalah hewan pengerat ya. Contohnya tupai, tikus ya. Itu Rodentia. Kelelawar ya, itu menyusui juga ya. Kemudian Scodentia. Nah, Scodentia ternyata beda dengan Rodentia. Di sini lebih detail lagi. Ternyata Scandentia itu jenis tupai. Semua jenis tupai masuknya ke ordo ini ya. Kemudian Sirenia adalah ordo mamalia herbivora ya, pemakan tanaman, pemakan tumbuhan tapi di daerah rawa ya. Seperti ini contohnya dugong ya, itu masuknya Sirenia. Kemudian contoh lagi ya, monotremata. Nah, contohnya apa? Apa ini? Landak ya. Landak ini mamalia yang bertelur. Tapi dia mamalia ya. Ini nanti tak kirim ke WA-nya Bunda ya apa ya. Kamu bisa ngeklik sendiri ya. Kemudian karnivora contohnya. Ya, ini nanti bisa kamu klik sendiri ya, banyak sekali. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ordo dari kelas mamalia yang paling besar yang warna biru. Apa itu? Warna biru ini berarti masuknya yang mana? Rodentia yang paling banyak ya. Kemudian Chiroptera. Apa sih Chiroptera? Aku juga penasaran nih. Kita buka ya. Chiroptera. Gimana kamu? Mana Chiroptera? Arpa lihat nggak? Nah, ini cetacea ya. Contoh cetacea adalah paus. Jadi nanti kalau Arpa klik sininya langsung keluar gambar-gambarnya. Tuh, ya. Nanti alamat webnya saya kirim ke WA ya, Arpa ya. Oke. Ya. Ini bisa buat game ya nanti. Baik, kita kembali ke soal. Ya. Jadi kalau baca tuh lebih prefer gitu ya. Baik. Ini. Kalau mamalia ya, kalau mamalia ini kelenjar mame ini ya, kelenjar mame ini harusnya mamalia bukan ordo ya. Berarti oke, jawabannya kita ambil C ya. Ordonya memiliki 5 jari dan berkuku. Ya. Kalau jawabannya A, seharusnya kelas, bukan ordo. Ya, kalau jawabannya A, seharusnya kelas. Nah, sekarang jawabannya C. Betul C, kenapa? Karena dia di bawah kelas. Ya, itu jawabannya. Oke. Nah, nih ketemu lagi ya.
Ini disebut dengan tata nama spesies yang sangat umum hingga hampir punah. Nah, yang pertama paling besar adalah kerajaan, ya. Kerajaan itu tadi ada animalia yang apa tulis tadi ya, ada plantae, ada fungi, ada bakteria, ada virus, ya. Ada apalagi tadi cyanophyta, ya. Kemudian filum itu di bawahnya kingdom, ya. Arthropoda. Arthropoda ini contohnya adalah hewan berbuku-buku, ya. Ada laba-laba, ya. Serangga lah, ya. Golongan serangga ini masuk ke arthropoda, ya. Serangga yang berbuku-buku. Kalau apa namanya, laba-laba, kemudian apalagi yang berbuku-buku, ya. Laba-laba, golongan skorpion, ya, jadi dia tubuhnya seperti bersekat-sekat gitu. Kemudian kelasnya Malacostraca, bangsanya Decapoda. Decapoda ini apa namanya, contoh dari udang, ya. Penaeus monodon ini udang, ya, udang Penaeus, ya. Nah, kemudian kita masuk. Kalau tumbuhan, ini animalia itu hewan, sekarang tumbuhan. Tumbuhan contoh kingdomnya berarti plantae, ya. Spermatofita itu tumbuhan berbiji, ya. Di Cotyledone itu dikotil atau berkeping dua. Rosales, ya. Rosales ini contohnya mawar, ya. Rosa centifolia ini adalah bunga mawar, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Hewan langka di Indonesia, komodo. Nama ilmiahnya Varanus komodoensis, ya, hanya ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian burung jalak Bali, Leucopsar rosildi. Kemudian macan tutul Jawa, Panthera pardus melas. Burung cendrawasih, kucing merah Kalimantan, Capotuma badia, ya, ikan arwana merah, Scleropages legendri. Nah, ini yang paling gampang, ya, Panthera tigris sumatrae, ya, harimau Sumatera. Ini bukan tigris, ini salah ketik, tigris, jadi nggak ada n-nya. Kemudian burung merak, Pavomuticus, dugong, elang Flores, Nisaetus floris, kura-kura leher ular, ya, ini sudah mau punah, ya. Selonida mokordi, orang utan Kalimantan, Pongo pygmaeus, orang utan yang besar, ya, tapi tidak lebih besar dari gorila, ya. Ini jenis orang utan namanya Pongo, ya. Pongo itu genusnya. Pongo apa gitu banyak. Nah, kalau orang utan Kalimantan itu Pongo pygmaeus, ya. Kemudian gajah Sumatera, Elephas maximus sumatrasnus, artinya ditemukan di Sumatera. Sumatera ini juga harimau Sumatera. Kemudian badak Jawa, Rhinoceros sundaicus, ya, karena ditemukan di daerah Sunda, ya, maka disebut Rhinoceros sundaicus, ya. Kalau pesut mahakam itu adanya di mana, Bu? Pesut mahakam itu hewan endemik di Kalimantan. Ya, yuk kita cek. Pernah baca ada pesut mahakam. Ya. Oh, dia ternyata lebih dekat sama lumba-lumba. Karena dia satu famili, ya, satu famili dengan lumba-lumba. Bentar. Nah, ini, ya. Dia satu famili dengan lumba-lumba Dolphinis, ya. Golongan, nah, nih kita lihat taksonominya. Delphinidae, ya, ini artinya keluarga lumba-lumba, ya. Delphinidae. Nama ilmiahnya Orcella brevirostris, ditemukan di tahun 1866, ya. Jadi penemunya sudah sangat lama. Ya. Ini pesut mahakam, ya. Coba kita lihat lumba-lumba, ya. Lumba-lumba itu nama ilmiahnya apa?
itu hewan dilindungi ya, Bu? Iya, Satwa betul. endemik. Lumba-lumba. Nama ilmiah kecil. Kurang spesifik kata kuncinya. Nah ya, dia satu keluarga ya dengan siapa tadi? Pasut ya, Delphinidae ya. Dia satu keluarga. Dia juga nih ya, Delphinidae. Dia satu keluarga dengan pasut. Dia juga satu keluarga dengan paus orca. Paus pemburu. Ya, paus pemburu itu paus orca. Iya, betul. Satu keluarga. Yang matanya putih itu, Bu. Betul. Ini ya, Orcinus orca. Ya. Oh, ya. Ini nama ilmiah ya. Ini cetacea, familinya Delphinidae, sama dengan lumba-lumba. Ini tuh matanya tuh hitam, tapi nggak kelihatan ini. Ini matanya hitam, bukan putih ini matanya. Iya. Coba ya. Kelihatan kayak matanya. Itu bukan mata, itu tuh bagian untuk mengelabui lawan. Hebat ya, Bu Allah. Of Nih ya. The eye of orca. Jadi mata dari paus orca itu yang mana sih gitu ya. Nih, ini matanya hitam kecil nih. Ya. Jadi bukan ini kan? Bisa dilihat nggak? Nih. Mbak, dekat ya. Tuh, kelihatan matanya ya. Matanya kecil ini. Ya. ya, Bu, kelihatan, Bu. Ya, atasnya ini bukan mata, ini matanya ini. Ya, the eye of orca. Kalau misalnya mau tahu banyak, kata kuncinya pakai bahasa Inggris ya. Biar nanti yang keluar penelitian berbahasa Inggris ya. We'll watch VA on Twitter top 4 A to A moments with the orca in vision ya. Ini di foto di tahun 2020 ya. A to A ya. Jadi artinya mata si kameramennya ketemu dengan matanya si paus orca kayak gitu ya, saling memandang maksudnya gitu ya. High intelligent and extremely curious, the orca of Weaver Bay love to investigate everything. Jadi dia memiliki kecerdasan yang tinggi ya, high intelligent dan konsentrasi yang ekstrim ya, artinya melebihi hewan lain gitu ya. Jadi paus orca ini IQ-nya cerdas ya, bisa dibandingkan dengan hewan-hewan lain karena memang golongan darah. Iya dia karnivora. Makan manusia juga berarti, Bu? Iya, tapi kan dia cenderung jinak sama manusia ya. Enggak, dia makan bukan makan manusia, dia cenderung jinak. Banyak paus orca yang ini ya dipasarkan ya, jadi salah satu jadi objek wisata. Oke, seru ya belajar tentang hewan. Oke, kita masuk lagi yang tadi. Nah, ini ya, kemudian ini masih banyak banget, nanti coba Arfa baca dulu ya. Ini memang banyak materi tentang klasifikasi ya. Oh ya, nanti Bu Catur rencana mau daftarin ke tryout ya. Daftarin ke tryout ya. Nanti Arfa ikut tryoutnya. Tinggal ikut aja ya, nanti yang ngurusi pendaftarannya Bu Catur ya. Nanti tak share kelasnya mau ikut mana. Karena ini pendaftarannya masih lama kok. Masih terakhir tanggal 6 ya. Jadi agak santai. Oke, soal terakhir. Informasi nama hewan banyak dijumpai di Al-Quran, baik disebutkan dalam suatu ayat maupun berupa nama surat. Berikut adalah surat dalam Al-Quran yang termasuk insekta, yang termasuk serangga. Berarti apa? Sapi, ya, sapi itu masuknya mamalia ya, Al-Baqarah ya.
Anamel. Nah, ini yang masuk serangga karena artinya apa? Semut ya. Ada lagi yang masuk serangga anahel ya. Artinya Lebah. lebah, betul. Kemudian laba-laba ini masuknya al-ankabut ya, masuknya ke arthropoda. Yang bukan masuk serangga karena kakinya 8. Iya, dan tubuhnya berbuku-buku itu ya. Kemudian alfil ini gajah, masuknya juga ke mamalia ya. Ada lagi nggak yang istilah pakai nama hewan? Apalagi? Al-adi. Oh iya, kuda ya. Oke, kuda. Ada lagi nggak? Al-adiyat, betul. Nahel. Ya, nahel tadi sudah ya. Ada 6. Ada 6. Berarti udah ya itu ya. Ada lagi nggak? Sama dibuka Qurannya. Kalau buah, buatin ya. Atin ya kalau buah ya. Ya udah, benar, salah. Ya, itu aja berarti. Nggak ada lagi. Ini bagaimana? Oke. Ini nih pengetahuan tentang biologi dalam Al-Quran. Ada unta. Unta bahasa Arabnya apa? Unta Jamal. Iya betul, Jamal. Lalat. Ya. Nanti dicek ya. Laba-laba al-ankabut, lebah tadi an-nahl ya, semut anamel, burung hudhud ya. Kemudian keledai kata, aduh harus banyak baca nih ya. Gajah tadi alfil ya. Paus juga ternyata ada. Oh iya, paus yang diceritakan ini ya dalam sirahnya Nabi Yunus ya. Babi juga ada ya, karena keharamannya untuk tidak boleh dikonsumsi ya. Nah, ini nggak tahu nih burung hudhud beneran apa enggak ya, ini ilustrasi aja ya. Nah, ini lagi dalam ilmu tata nama spesies terdapat hewan mamalia yang anggotanya adalah Chiroptera. Secara terminologi, Chiroptera dari bahasa Yunani artinya seir yang artinya tangan dan pteron yang artinya sayap. Berdasarkan terminologi tersebut, hewan termasuk ordo Chiroptera, yakni gampang ya, hewan yang menggunakan sayapnya sebagai tangan. Berarti apa? Kelelawar kan? Ya. Kalau burung itu bukan Chiroptera, masuknya ke Aves ya, masuknya ke Aves. Ada paruh. Burung itu apa? Punya itu pundi-pundi udara gitu. Yang membedakan dengan kelelawar kan itu. Kelelawar kan nggak punya, paru-paru ada. Ya. Jadi tidak bisa terbang tinggi kayak burung, nggak bisa. Dia dari satu pohon ke pohon yang lain ya. Kalau burung kan belajarnya luas. Oke, itu ya. Besok kita lanjutkan insya Allah tentang tumbuhan bidara atau sidok ya. Terima kasih ya Arfa ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai ketemu besok di Zoom Jawab Pagi ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Arfa, bisa tutup ya. Nanti rekamannya bisa share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.